Oke, salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan untuk belajar firman Tuhan, khususnya mengenai pencobaan. Mari kita berdoa, kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, dan bahkan yang memberikan anakmu yang tunggal sebagai bukti daripada kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan bagi kami, orang-orang berdosa ini. Biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh menikmati akan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Dan membuat kami tak habis-habisnya bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Karena begitu berlimpah-limpah hikmat dan bijaksana daripada Tuhan untuk kami semua, orang-orang yang berdosa ini. Kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai akhir seluruh pembahasan ini. Biarlah hanya Tuhan yang patut dimuliakan dan Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh pembahasan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Ya, saudara, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas bukunya John Owen tentang pencobaan. Buku ini dengan bebas saudara bisa beli di Momentum atau di toko buku lain mungkin juga ada, atau saya nggak tahu apakah seperti di Topet atau di Shopee juga ada, saya nggak jelas ya. Tapi kadang-kadang memang ada yang jual ya, buku-bukunya Momentum itu juga ada yang jual. Cuma mungkin enggak semuanya. Oke, kita lanjut dengan bahan dari John Owen ini. Ya, jadi kita sudah sampai ke poin C, yaitu Allah menguji orang percaya dengan mengizinkan mereka menghadapi guru-guru palsu atau ajaran sesat. Nah, saya minta Meta membacakan ulang bagian C ini ya secara keseluruhan. Silakan. Allah menguji orang percaya dengan mengizinkan mereka menghadapi guru-guru palsu atau ajaran sesat. Allah menguji kesetiaan dan kasih orang percaya kepadanya dengan cara ini. Ulangan pasal 13 ayat 1 dan seterusnya memberikan suatu contoh yang baik tentang jenis pengujian ini. Inilah 3 contoh dari keragaman metode yang Allah gunakan untuk menguji umat-Nya. Tipe pengujian yang Allah gunakan ini selalu demi kebaikan umat-Nya. Kita sekarang siap beralih kepada tipe pencobaan yang iblis gunakan. Ya. Sebelum melanjutkan, saya mau mengajak saudara untuk membahas ulangan 13 ya. Mari kita buka ulangan 13. Satu ayat yang unik. Ya. Saya dulu juga pernah membagikan ayat ini pada saat saya masih membawakan seri khotbah di GRI, ya, GRI Ngagel dan cabang-cabangnya. Saya menyampaikan ayat ini. Kita membaca ulangan pasal 13 ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya, 1, 2, 3. Silakan tolong dibacakan sekali lagi oleh Meta. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat,
Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Ya, ini adalah suatu kejadian yang terjadi di Perjanjian Lama, saudara. Di mana sudah sejak kitab Ulangan, ya, tentunya kitab Ulangan itu kan membahas tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Kanaan dan menuju perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Ya, dan dalam perjalanan itu bangsa ini juga mengalami banyak pencobaan, ya. Dan memang itu bukan kebetulan pencobaan-pencobaan itu. Kalau kita percaya kembali kepada yang esensial bahwa segala sesuatu yang terjadi itu nggak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan punya maksud di balik semua kejadian. Ya, saya ulangi, Tuhan tidak ada satupun kejadian yang kebetulan dan Tuhan pasti punya maksud dari semua kejadian. Apapun kejadian itu, termasuk hal yang entah menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita, hal yang lancar-lancar ataupun banyak masalah, ya, hal yang penuh berkat atau juga penuh dengan problema dan musibah, bahkan sama seperti yang baru kita dengar kejadian di NTT yang sangat menyedihkan. Semua tidak ada yang kebetulan dan kita percaya semua ada di dalam kedaulatan dan kuasa dan pemeliharaan Allah. Meskipun kita tidak mengerti dan tidak harus menemukan jawabannya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi musibah? Kenapa banyak yang menderita? Kenapa Tuhan tega untuk membiarkan semua ini terjadi, padahal Allah itu berkuasa untuk menghindarkan hal itu terjadi. Semua ada, saya percaya ada maksud Tuhan di balik semua itu. Oke, termasuk ini kembali ke konteks tadi yang kita baca, termasuk munculnya seorang nabi atau pemimpi. Yang dimaksud ini tentunya nabi palsu. Dan nabi palsu ini kita seringkali punya kriteria ya. Salah satu tanda nabi palsu itu kalau dia bicara tapi nggak terjadi, itu pasti nabi palsu. Ya, saya ulangi ya. Seorang nabi kalau misalnya dia bicara bicara tentang sesuatu yang akan terjadi, tapi ternyata tidak akan terjadi, tidak terjadi. Jadi apa yang dia omongkan itu kan tidak benar, tidak terwujud gitu. Nah, itu pasti nabi palsu kan. Dan di Indonesia ini sudah banyak terjadi hal seperti itu ya. Pendeta A bernubuat, bernubuat ini, bernubuat itu, tapi tidak terjadi. Ya, jadi sebetulnya mereka itu nabi-nabi palsu. Karena mereka mengatakan ini Allah yang berkata. Ya, saya pernah melihat satu video ya. Ya ini supaya Anda tahu aja bahwa memang di Indonesia pernah terjadi seperti itu. Yaitu video tentang menara doa. Dan di dalam video tentang menara doa itu saya lihat banyak pendeta-pendeta yang bahkan dipanggil dari luar negeri dan sebagainya bernubuat tentang menara doa ini. Menara doa itu akan didirikan di Jakarta.
Dan nubuatnya hebat-hebat sekali tentang menara doa ini, bahwa nanti akan menjadi pusat doa seluruh dunia. Semua orang seluruh dunia akan berkunjung kepada menara doa ini. Ya, dan ada yang bernubuat, saya melihat tangan Tuhan ya menyertai bangunan ini dan akan berkembang luar biasa. Tuhan memberkati secara hebat luar biasa. Semua bernubuat itu. Dan dia bilang itu Tuhan. Dia dengar dari Tuhan. Nah, kalau sudah lihat sekarang, mana menara doanya? Nggak jadi kan? Batal. Kalau nggak salah waktu itu sudah kurang lebih mungkin 25 tahun yang lalu ya, atau 30 tahun yang lalu nubuatan itu. Ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada wujudnya. Dan itu sudah dianggarkan waktu 30 tahun yang lalu itu dianggarkan berapa? 1,4 triliun waktu itu. Wah, banyak orang yang nyumbang, banyak orang yang tergerak, kasih persembahan, wah, pakai macam-macam sumber dana dan sebagainya. Akhirnya nggak ada wujudnya sekarang, dan ya satu lantai pun tidak ada di situ ya. Memang katanya memang sedang dibangun sih. Ya, saya nggak tahu sampai seberapa jauh sekarang perkembangan menara itu. Tapi sudah tidak jadi menara doa lagi. Sorry. Ini yang putus hanya saya atau semua putus nih? Cuman Pak Andi. Semua, Pak. Oh, hanya bisa saya dengar ya. suaranya Pak Andi. Ya. Mulai dari mana tadi saya menjelaskan? Yang 1,4 M itu. Ya. Oh ya, oke. Ya, jadi itu Pak Aryo tahu itu. Waduh, nubuat menara doa itu wah hebat sekali itu. 1,4 T. Ya, dan wah semua yakin ini suara Tuhan. Ya, ternyata tidak terbukti. Nah, kalau tidak terbukti kan perlu dipertanyakan mereka itu bernubuat dari mana. Bahkan berani mengatakan ini Tuhan yang bicara. Tuhan yang mana yang bicara seperti itu? Sehingga enggak terjadi apa yang dikatakan Tuhan itu enggak terjadi. Kan repot. Masa Tuhan ngomong lalu enggak terjadi. Ini suara saya lancar ya? Lancar. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Bentar. Ini saya mau share ayat tadi. Ya. Nah, kalau ini lain yang terjadi di Ulangan 13 ini berbeda. Justru Nabi ini berbicara ya tentang suatu tanda atau mujizat. Dan apa yang dikatakan itu terjadi. Nah, perhatikan. Ia memberitahukan kepadamu suatu tanda mujizat, dan apabila tanda mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Nah, jadi ini nabi yang hebat ini.
Kalau tadi nabi-nabi yang tidak terjadi itu ya semua ya bisa ngomong lah. Saya pun ya nggak bisa ngomong. Tapi kalau tidak terjadi ya istilah bahasa Jawanya akeh tunggali gitu loh. Akeh tunggali itu apa ya? Ya ngomong gampang itu loh. Memang ngomong itu semua gampang. Tapi kalau membuktikan kan tidak mudah. Nah ini Nabi ini hebatnya. Dia itu mengatakan suatu tanda atau mujizat dan tanda atau mujizat yang dikatakan itu terjadi. Tapi ada kelanjutannya. Jadi yang terjadi ini pun belum jaminan sudah benar. Kalaupun itu benar-benar sudah terjadi. Ya, saya mau tegaskan ini. Karena banyak orang yang beranggapan kalau sudah pernah terjadi dan benar-benar terjadi, pasti dia nabi benar. Itu tidak jaminan nabi benar. Meskipun benar-benar yang dia katakan itu terjadi. Nah, hati-hati ya. Karena sekarang banyak orang-orang pinter yang juga bisa bernubuat dan terjadi. Tapi Alkitab sudah kasih petunjuk, saudara dan saya. Kalaupun yang dikatakannya itu terjadi. Lalu, berikutnya. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Nah, ini indikasi apa, saudara? Mujizatnya terjadi. Tanda yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Tapi dia mengajak untuk mengikuti Allah lain. Gambaran mengikuti Allah lain sebetulnya adalah gambaran tentang ajaran yang sesat. Ajaran sesat. Jadi ada memang pelaku-pelaku mujizat, pelaku nubuat yang memang hebat-hebat dan benar-benar terjadi. Dan banyak orang mau percaya kepadanya. Tapi dia tidak memperkenalkan Allah yang benar-benar Allah. Yang dia perkenalkan itu adalah Allah yang palsu. Dan Allah yang bukan dinyatakan oleh Alkitab. Maka janganlah mendengarkan perkataan Nabi atau pemimpi itu. Nah, zaman sekarang saya melihat banyak orang-orang hebat-hebat itu yang bisa melakukan mujizat atau bisa bernubuat dan terjadi apa yang dia katakan. Tapi ajarannya ngawur. Dan ajarannya tidak sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Dan dia memperkenalkan Allah yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Nah, mungkin saudara bertanya, contohnya apa, Pak? Ya, saya kasih contoh yang jelas. Antara lain, tidak usah jauh-jauh. Banyak hamba Tuhan memperkenalkan teologi sukses. Ini zaman kira-kira sejak ya 30 tahun yang lalu itulah sudah teologi sukses itu sudah menyebar kemana-mana. Saudara kalau percaya kepada Allah, saudara akan selalu disertai Allah. Dan saudara akan diberkati secara berkelimpahan dan menjadi kaya raya. Allah itu maha kaya raya. Jadi saudara kalau mengikuti Allah yang maha kaya raya, pasti saudara juga jadi kaya. Minta apapun, kalau saudara memang anaknya, pasti Bapak yang baik memberikan kepada anak-anaknya apa yang dia minta.
Jadi dengan kata lain, Allah yang diperkenalkan teologi sukses itu Allah yang memberi kekayaan berlimpah-limpah, kesuksesan, kemakmuran. Nah, ini sama dengan Allah palsu. Iya toh? Oh, Allah tidak pernah janji seperti itu kok. Dan Allah yang di Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Aku, kamu akan kaya raya, sukses selalu, makmur. Dan minta apapun pasti saya beri. Itu Allah mana? Allah yang mana itu? Nggak ada di Alkitab Allah model gitu. Jadi itu Allah palsu, meskipun dia pelaku mujizat. Dia suka bernubuat dan terjadi. Ada seorang jemaat lapor sama saya, Pak, saya heran loh Pak, pendeta itu. Dia tahu semua latar belakang saya. Saya itu datang di suatu persekutuan, lalu pendetanya langsung menunjuk saya. Kamu adalah ini. Loh, kaget saya katanya. Kok dia bisa tahu latar belakang saya? Ya, hebat pendeta ini. Ya, berdasarkan ayat ini saya bilang sama jemaat itu. Gak usah heran. Setan itu jauh lebih pintar dari kita. Iya toh. Kita ini seringkali terkelabui dengan tanda petik kehebatan orang yang bisa meramal kita atau bahkan membaca riwayat hidup kita. Dan tepat. Apa yang dia omongkan tepat. Dia tahu semua latar belakang hidup kita, kejelekan kita, kebaikan kita, apapun yang kita lakukan, mungkin 1 bulan yang lalu dia bisa tahu. Saya bilang juga tidak usah heran. Kenapa? Anda pergi ke dukun sakti, ada yang bisa mampu membaca seperti itu juga. Membaca riwayat dukun sakti itu. Begitu Anda datang ke dukun sakti, ini kalau benar-benar dukunnya sakti ya. Begitu Anda datang ke dukun sakti, langsung dukun saktinya sudah tahu apa yang Anda mau omongkan. Dan dukun saktinya sudah tahu permasalahan Anda. Wah, itu betul-betul dukun sakti itu. Ya. Dan banyak orang kagum kan, loh, aku belum ngomong apa-apa, dia sudah malah berbicara apa yang saya mau omongkan. Hebat nggak? Ya hebat memang. Tapi ya tadi itu saya bilang tidak usah heran. Setan itu jauh lebih pintar dari kita. Lalu Anda mau jadi hamba Tuhan yang nyanyi dukun sakti itu. Lalu tiap kali orang datang sama Anda sudah tahu persoalannya. Mau kayak gitu. Kepengen jadi dukun sakti itu. Wah, Andi Halim terkenal pendeta sakti. Ya, tahu persoalan semua jemaatnya. Tidak usah diomongi, dia tahu sendiri. Sakti banget itu pendeta kayak gitu. Saya dulu pernah kepengen kayak gitu. Waktu saya lagi sesat-sesatnya itu. Kepengen jadi orang sakti. Kepengen meramal. Semuanya bisa jadi seperti yang kita katakan. Wah, kepengen saya. Waduh, puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saya terlanjur sesat. Ya. Kalau sampai itu saya peroleh kemampuan kayak gitu, waduh, saya mungkin sudah kebablasan kemana-mana sudah. Ya, saya tidak memperoleh kesaktian. Meskipun sedikit-sedikit kesaktian ada saya waktu itu. Ada. Ya, itu tidak usah diomongkan ya, kesaktian-kesaktian. Karena semua sudah saya tinggalkan itu sudah. Justru setelah saya ikut Tuhan, semua yang saya anggap sakti pada masa lalu saya lepaskan. Karena saya percaya apa?
Tuhan menciptakan kita ini semua sebagai orang biasa. Ya, saya ulangi ya. Tuhan itu menciptakan kita semua sebagai orang biasa. Bukan orang sakti. Tuhan tidak pernah menciptakan Superman. Tuhan juga tidak memilih nabi-nabi Superman. Coba perhatikan nabi-nabi yang Tuhan pilih. Dan Alkitab bilang apa? Mereka itu semua manusia biasa. Di kitab Yakobus itu dikatakan Elia itu manusia biasa. Elia yang hebat itu bisa mendatangkan api itu. Alkitab bilang apa? Manusia biasa. Saya senang dengan ungkapan-ungkapan yang dinyatakan Alkitab itu yang memaparkan justru realita yang sesungguhnya. Manusia itu manusia biasa. Tidak ada manusia hebat. Ya. Tidak ada manusia sakti. Kalau kera sakti itu ada, ya. Cerita Sun Hokong kera sakti. Tapi manusia sakti di Alkitab tidak ada, kecuali di film Superman. Nah, itu ada Superman. Film tapi Allah memanggil nabi yang bagaimana? Manusia biasa, yang banyak kelemahannya, banyak keterbatasannya, banyak kekurangannya. Salah itu kalau saudara menganggap bahwa nabi-nabi itu orang luar biasa. Salah. Musa itu orang luar biasa. Salah. Elia itu luar biasa. Salah. Ya. Tidak ada yang luar biasa. Semua ini manusia-manusia biasa. Karena itu saya meninggalkan semua kesaktian itu. Kesaktian tanda petik yang tidak benar itu saya tinggalkan semua. Ya, saya mau jadi manusia biasa saja. Mereka itu kelihatan luar biasa karena Tuhan memakai mereka pada saat-saat tertentu. Tuhan itu menggunakan mereka untuk menggenapi rencana Allah sehingga kelihatannya luar biasa. Karena itu saya senang dengan bukunya, kalau nggak salah, Montgomery Boyce, yang judulnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang biasa yang dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Nah, perhatikan. Dia orang biasa. Bukan orang luar biasa. Dia orang biasa. Tapi dipakai untuk hal yang luar biasa. Nah, hal luar biasa itu apa? Hal luar biasa itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu kan tidak ada yang biasa, loh. Rencana Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Meskipun kelihatannya biasa, tapi luar biasa. Penciptaan langit dan bumi itu rencana Tuhan. Itu biasa enggak? Ya luar biasalah penciptaan langit dan bumi. Saudara kan tidak bisa meremehkan penciptaan langit dan bumi. Oke, kembali ke sini tadi. Jadi, meskipun apa yang dikatakan oleh Nabi ini benar-benar terjadi, tapi kalau dia mengajarkan ajaran yang tidak benar atau ajaran sesat atau memperkenalkan Allah yang bukan Allah Alkitab, maka tinggalkan Nabi itu. Jangan dengarkan perkataan Nabi atau pemimpin itu. Jadi kalau saudara sudah tahu ada orang-orang sakti itu yang omongannya meskipun terjadi, benar-benar terjadi omongannya, bukan bohong, tapi betul-betul terjadi. Dan dia mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah atau tidak back to the Bible. Jangan dengarkan.
Biarpun dia orang sakti, kelihatannya sakti, kelihatannya hebat. Jangan ikut dia. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Ya maaf, ini kata-kata Alkitab, ini bukan saya. Jadi hal ini sangat penting sekali bagi saya. Banyak orang Kristen yang terkecoh melihat kesaktian beberapa hamba Tuhan. Dan langsung terbawa, langsung ikut, langsung matanya buta, dan apapun yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu dia ikuti. Biarpun sesat, biarpun tidak sesuai dengan Alkitab. Asal benar-benar sakti. Asal benar-benar apa yang dia katakan terjadi. Udah, mati-matian diikuti. Pendeta model gitu. Hati-hati saudara ya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya boleh diingatkan hari ini dengan ayat-ayat ini, mengingatkan supaya kita tidak berpatokan kepada apa yang dia omongkan, dan kalau toh benar-benar terjadi, tapi ajarannya tidak kembali kepada Alkitab, kita tinggalkan. Jadi dengan kata lain, ajaran itu sangat penting. Ini satu bukti apa? Bahwa pengajaran itu sangat penting. Ada orang bilang, percuma ajaran-ajaran sing hebat-hebat itu kalau tidak bisa melakukan, ya percuma, tidak ada gunanya ajaran itu. Sering saya dengar kata-kata seperti itu. Itu kata-kata yang aduh, kata-kata kanak-kanak itu. Saya pertama kali jadi Kristen sudah sering dengar itu. Bahkan sebelum jadi Kristen pun dengar seperti itu. Bahkan saya sendiri pun mengucapkan hal seperti itu sebelum saya jadi Kristen. Percuma muluk-muluk rohaninya, kalau tidak bisa melakukan ya tidak ada gunanya. Tapi saya tidak menyinggung masalah ajaran waktu itu. Tapi setelah jadi Kristen, banyak orang yang mengkritik ajaran muluk-muluk tidak ada gunanya. Kalau tidak bisa dilakukan, apa gunanya ajaran muluk-muluk itu? Jadi akhirnya mengabaikan ajaran. Yang penting perbuatan. Tapi setelah kita dimengerti kebenaran ini, kita bisa menyimpulkan, saudara, bagaimana saya bisa berbuat benar kalau saya tidak mengerti ajaran yang benar. Nah, ini perlu diungkapkan kata-kata ini. Bagaimana saya bisa berbuat benar kalau saya tidak mengerti ajaran yang benar? Kalau saya tidak mengerti kebenaran, kalau saya tidak pernah belajar benar-benar tentang kebenaran, apa yang saya lakukan? Apakah saya mampu melakukan kebenaran tanpa mengerti kebenaran? Nah, jadi nggak mungkin itu. Alkitab sudah sangat jelas, kebenaran itu adalah basic. Tanpa Anda mengerti kebenaran, Anda tidak bisa menjadi pelaku kebenaran. Paling-paling kebenaran itu kebenaran yang Anda dirikan sendiri. Kebenaran menurut standar Anda sendiri. Atau kebenaran dalam anugerah umum. Anugerah umum ya semua bisa lakukan. Bagaimana orang tua mengasihi anak, bagaimana anak mengasihi orang tua. Tapi kasih yang benar-benar kasih menurut standar Allah, tidak pernah kita bisa pahami, dan apalagi melakukan. Dalam hal ini, kita pun sebetulnya disadarkan kita sama sekali tidak pernah mampu bisa menjadi pelaku firman yang sempurna. Nggak pernah bisa. Karena kita sudah dalam keadaan manusia yang berdosa. Nah ini, standar-standar kebenaran yang seperti ini apa bisa dimengerti tanpa Anda pernah belajar kebenaran? Bahwa Anda adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan kebenaran. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah bercacat.
Dan tidak mungkin kebenaran itu bisa maksudnya tidak mungkin tindakan-tindakan kita bisa membenarkan diri kita. Alkitab berkata itu. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi jelas ini kebenaran itu mutlak penting dan diperlukan sebagai dasar Anda bisa mengambil sikap. Ini saya terima atau ini saya tolak. Kalau Anda tidak tahu kebenaran, bagaimana Anda bisa menerima dan bisa menolak sesuatu. Sama seperti saya pernah kasih ilustrasi tentang jam tangan Rolex itu, ya toh. Itu patongan seringkali khotbah tentang arloji. Saya ini bukan ngerti arloji, sama sekali nggak ngerti, tapi justru nggak ngerti ini saya mau kasih contoh ya. Saya kalau ditawari orang, ini loh Rolex asli, kamu mau beli nggak? Harganya 200 juta. Bagaimana saya tahu ini Rolex asli atau palsu? Saya nggak pernah belajar tentang Rolex. Saya dibohongi orang, ini pokoknya asli, sudah saya jamin. Ya, coba lihat ini, pegang. Ya, bagaimana bagusnya, bagaimana halusnya, bagaimana warnanya, emasnya, dan sebagainya. Saya tetap nggak ngerti karena saya nggak pernah belajar tentang Rolex. Tinggal saya mau percaya orang ini apa enggak. Akhirnya saya percaya, saya beli. Setelah saya tanyakan ke, ya ini cuma omong cerita ya, ke orang yang ahli, loh ternyata ini Rolex palsu. Loh kok tahu, saya bilang kalau palsu? Oh iya ini loh. Ini bedanya palsu sama asli, dia tunjukkan. Ya, perbedaan kualitasnya, nomor mesinnya, ya, dan sebagainya. Wow, saya baru sadar. Jadi kalau tidak pernah belajar, bagaimana saya tahu itu sesat atau itu benar? Maka belajar itu sesuatu yang penting, saudara. Sudah, Anda jangan meragukan kebenaran yang saya katakan ini. Saya sendiri sudah istilahnya mengalami asam garam di dalam menjalani ajaran-ajaran sesat. Saya sudah berkelana kemana-mana. Ya, dan kesimpulannya adalah ya, kebenaran itu menjadi basic yang sangat penting untuk saudara dan saya berjalan di jalan yang benar. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu dan saya serahkan kembali ke Meta ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Selamat pagi Bu Meta, selamat pagi Pak Andi Halim. Selamat pagi. Selamat pagi Theodor. Ya Pak, ini sedikit aja Pak. Ingat dulu ngobrol-ngobrol di kelas ilmu budaya Pak. Jadi kenapa Nabi begitu didengarkan? Menurut tinjauan sosiologi, masyarakat itu punya tokoh agama. Nah, tokoh agama, kalau trust and belief mereka itu, mereka percaya nggak usah diuji lagi Pak. Itu sudah pasti ada kredibilitas, ada kapabilitas. Jadi tokoh agama itu punya peran sebagai penasihat spiritual, terus bisa membedakan benar dan salah. Cuman kalau balik ke 1 Yohanes kan tiap roh harus diuji Pak ya. Tiap roh itu kan harus diuji ya. Nah ini banyak orang tidak lagi mempertanyakan iman dari tokoh agama. Akibatnya mereka kebablasan gitu ya. Mereka menerima begitu aja pandangan. Ya memang tadi Bapak bilang kebenaran punya standar. Itu benar Pak. Makanya kita perlu menguji. Ya Pak, makasih Pak, itu aja. Ya. Terima kasih. Ya itu betul, benar yang diomongkan Theodor. Orang itu kalau sudah melihat tokoh agama atau pemimpin agama, baik itu agama apapun, entah itu dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, dari Islam, semuanya pokoknya kalau sudah lihat tokoh agama, sudah
istilah Jawanya itu merem-mereman aja, ya. Maksudnya merem-mereman itu, percaya aja lah, apa yang dia katakan itu pasti benar. Padahal banyak pengajar-pengajar, ya maaf saya harus ngomong apa adanya ya, banyak pengajar-pengajar itu yang juga mengajar dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau kita tidak bisa memilih dan membedakan mana yang benar, mana yang palsu, kita juga akan mudah terjebak. Oke? Pak Aryo yang mau bicara. Ya, kalau orang sakti gimana ya? Orang sakti yang ada dua macam cara. Orang sakti yang pakai setan. Saya mau tanya apa tadi? Ya. Kok saya bingung saya. Masih blank, Pak. Ajaran dan Ya, nanti aja. Ajaran dan perbuatan. Ya, jadi orang-orang yang sakti kelihatannya, tapi lantas dia tadi seperti yang disebutkan, ada nabi yang segalanya omongannya cocok kabeh, tapi dia mengajarkan ke ajaran yang jelek. Ini enggak. Ajarannya baik. Iya. Tetapi saktinya dia bukan dari Tuhan. Tetapi dipakai oleh dia, ya mungkin untuk lebih supaya dia lebih laku lah, mungkin ya. Tapi ajarannya baik. Nah itu, Pak. Ya. Tapi kesaktian yang dia dapat bukan dari, kenapa kok bukan? Sebelum dia jadi pendeta, dia sudah dari kecil punya bakat itu. Dari kecil punya bakat. Ya. Misalkan dia di ruang makan gitu, sempatnya datangkan tamu, langsung anak kecilnya langsung bilang, Om, besok pagi kamu mati, misalkan gitu. Mati tenan. Nah, kan orang ini jadi pendeta top, terkenal karena kesaktiannya. Tapi ajarannya ya benar juga. Ya itu tanya saya, Pak. Oke. Ada ajaran benar, ajarannya baik. Cuma suaranya kecil, Pak Andi. Kecil. Bilang. Halo, putus-putus ya? Nah, iya. Ya. Kecil sekali, Pak. Sekarang sudah. Terang. Iya. Oke. Ya, saya ulangi ya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya benar-benar sakti dan benar-benar ajarannya juga baik dan benar, tapi kesaktiannya bukan dari Tuhan. Kesaktiannya istilahnya sudah jadi pembawaan dia sejak kecil. Nah, bagaimana menghadapi seperti ini? Ya, betul. Ada orang yang kelihatannya ajarannya benar. Tapi kalau diteliti sedalam-dalamnya, saya yakin dia dengan kesaktian dia itu aja sudah menunjukkan dia itu nggak benar. Kenapa? Karena saya pernah bicara tentang mujizat. Jadi mujizat itu bisa dari setan, bisa dari Tuhan. Tapi bedanya apa yang dari setan dan dari Tuhan? Salah satu ciri pekerjaan setan itu adalah orang ini menjadi orang sakti. Itu. Jadi itu mujizat itu menjadi keahlian dia atau profesinya dia. Ya, jadi misalnya tadi orang itu tukang ngusir setan. Ya sudah, keahliannya dia itu ngusir setan. Di mana-mana ngusir setan.
Di mana-mana diundang untuk ngusir setan. Karena memang dia ahlinya di situ. Nah, tapi kalau pekerjaan Tuhan, tidak demikian. Pekerjaan Tuhan itu, orang itu sesaat dipakai Tuhan mengusir setan. Setelah itu, dia menjadi orang biasa lagi. Dia tidak menjadi orang sakti. Dan tidak terus-terusan sakti. Hanya sesaat itu saja kalau Tuhan pakai pada momentum itu. Setelah itu, ya, saya pernah kasih contoh ya, orang suatu saat mendoakan orang sakit langsung sembuh. Kemudian setelah itu dia mendoakan orang sakit yang lain, tidak sembuh tapi tambah mati. Ya toh. Apakah berarti kesaktiannya hilang? Bukan, memang dia tidak pernah sakti. Makanya tadi saya bilang Tuhan itu pakai orang biasa, bukan orang sakti. Orang biasa, bahkan orang berdosa yang dipakai Tuhan. Orang yang banyak kelemahan dan kekurangannya yang dipakai Tuhan. Nah, yang agak dekat dengan profesi itu adalah saya pernah katakan 2 dan 3 jabatan yang menyertai yang disertai tanda-tanda, yaitu jabatan nabi, jabatan rasul, dan Mesias, jabatan Mesias. Makanya disebut tanda-tanda nabi, tanda-tanda rasul, dan tanda-tanda mesianik. Sudah. Selain itu sudah nggak ada. Yang lain-lain itu tandanya itu tidak menyertai karena jabatan. Ya, saya ulangi, tidak menyertai karena jabatan. Kalau Tuhan mau pakai saya suatu saat untuk melakukan mujizat, itu bukan karena jabatan saya, tapi karena saya memang mau dipakai Tuhan, gitu aja. Jadi tidak ada jabatan yang khusus yang membuat saya harus memiliki tanda-tanda itu, tidak. Kalau di Perjanjian Lama, Nabi harus ada tanda-tanda memang. Sekarang sudah enggak ada Nabi. Dan tidak ada Rasul. Oke, itu yang saya paparkan. Ada lagi, Pak? Ya, ada pertanyaan dari Pak Elia. Ada nubuatan. Ada 2 macam nubuatan, Pak. Yang satu nubuatan nabi, yang satu nubuatan ilmu pengetahuan seperti Toffler. Itu memang lain sama sekali ya, nubuatan yang 2 orang itu. Oh, yang satu memang pinter tenan. Pinter tenan. Yang satu pakai supranatural. Ya itu aja, Pak. Tidak ada komentar lagi. Okay. Ada di chatting dari Pak Elia, Pak Andi. Bu Meta, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Seperti beberapa minggu yang lalu, izinkan saya bicara dulu, baru nanti di chatting. Terulang lagi, Ibu. Tadi saya menyimak begini, Pak Andi. Suaranya keras sedikit, Pak Elia. Aku lagi batuk ini. Tadi saya menyimak. Halo, terdengarkah? Oke. Jelas. Tadi saya menyimak tentang jam palsu, Pak. Saya melihat begini. Saya mengambil dalam kehidupan kita. Saya stratanya seperti ini. Kemudian datang orang yang berada di atas saya. Dia bilang, Elia, ini betul-betul jam bagus. Wah, saya tergiur, tanda kutip gitu ya. Kemudian saya beli jamnya. Lalu saya ngomong ke sana-sini, wih, aku punya jam Rolex gitu ya. Wah, bangganya kita. Ternyata ada orang kaya yang mengerti jam Rolex. Betapa malunya saya, Pak. Setelah saya mengkoar-koar tentang jam Rolex,
aplikasi kepada pengabaran Injil. Pada saat kita mengetahui ada sebuah kebenaran yang kita baru tahu, baru seujung kuku kita tahu, lalu kita mau mengabarkan kepada orang-orang bahwa inilah Injil kebenaran. Tetapi yang mendengarkan adalah orang yang lebih tahu tentang Injil itu. Betapa malunya saya. Bagaimana kita mau menyikapin hal keinginan kita untuk memberitakan kebenaran walaupun kita baru pada strata kita baru segitu ya. Sama seperti pembahasan kemarin ya, saya pikir waduh itu luar binasa ya. Sampai Bu Dorsila bisa nangis 2 kali. Waduh, saya pikir Roh Kudus bekerja kepada Bu Dorsila yang tidak menangis. Apakah Roh Kudus bekerja? Maybe yes, maybe no. Begitu dulu, silakan ke chatting yang saya sudah persiapkan untuk kemarin malam. Tetapi aplikasinya kita kalau pengen membicarakan sesuatu dalam ilustrasi tadi adalah Rolex, adalah kebenaran Alkitab gitu. Betapa malunya kita kalau kita belum siap betul-betul ketemu dengan nabi palsu misalnya. Bagaimana kita menyikapin hal itu, Pak? Terima kasih. Tolong dibacakan, Meta. Iya, Kak Adi. Ini Pak Elia bilang, selamat pagi Pak Andi, saya ada bincang-bincang dengan teman diskusi saya, lalu tercetuslah ide tentang ilustrasi, gandum, dan lalang yang tumbuh bersama itu. Kita tahu bahwa konsep ini tidak mengajarkan bahwa lalang karena mendapatkan kuasa Roh Kudus sehingga berubah jadi gandum. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, belajar dari penyaliban Yesus, apakah salah satu penyamun di sebelah Yesus itu berevolusi dari kambing jadi domba? Kalau konsep dari anak kegelapan jadi anak terang itu tidak merubah konsep takdir, tumbuh dan hewan itu berubah dari kodratnya. Itu yang pertama, Pak. Ada yang kedua, apakah mau langsung dibacakan, Pak Andi? Ya, yang pertama dulu ya. Silakan, Pak. Oke. Ya, kebenaran yang menyatakan bahwa ketetapan Tuhan itu tidak akan berubah. Ya. Jadi Alkitab memaparkan mengenai gandum dan lalang, lalu domba dan kambing. Itu adalah menunjukkan suatu ketetapan Tuhan yang memang sudah dari kekal sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan di dalam esensi atau hakikatnya. Contohnya adalah ya kalau gandum ya gandum, maksudnya makanya digambarkan di situ benih gandum menjadi gandum dan benih lalang menjadi lalang. Dan tidak pernah perubahan dari gandum menjadi lalang dan lalang jadi gandum. Tidak pernah. Jadi demikian juga gambaran domba dan kambing. Bahwa memang hakikatnya domba ya domba, hakikatnya kambing ya kambing. Dan tidak pernah ada perubahan kambing jadi domba atau domba jadi kambing, meskipun ada berita tentang pertobatan. Jadi kalau gitu pertobatan itu apa? Pertobatan itu adalah dari domba yang sesat, akhirnya ditemukan gembala yang baik dan dibawa kepada kandang, dibawa ke dalam kandang yang benar, kandang yang seharusnya. Jadi yang dicari tetap domba, bukan kambing. Tapi masih ada domba-domba yang tersesat atau domba yang di luar kandang. Dan domba-domba yang di luar kandang itu yang masih berkeliaran dan mungkin
berada di tempat-tempat yang bukan komunitas Kristen, ataupun juga yang di kalangan Kristen. Masih ada domba-domba yang nggak pada tempatnya, ya, atau domba yang mau ambil jalannya sendiri, ya, belum tercelik untuk jalan kebenaran. Nah, jadi kalau ada hamba Tuhan yang menceritakan kambing jadi domba atau lalang jadi gandum, itu jelas-jelas itu bukan ajaran Alkitab. Ya. Makanya firman Tuhan juga mengatakan apa? Bahwa kita itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Penetapan Allah itu sudah jelas-jelas terjadi sejak dalam kekekalan. Jadi penetapan Allah itu bukan terjadi baru ada di dalam sejarah baru ditetapkan. Tidak, penetapan Allah itu sejak kekal. Nah, di sini mungkin yang harus kita belajar baik-baik tentang predestinasi, dan itu tidak bisa, ilmu predestinasi ini tidak bisa dipelajari cuma dari 1-2 jam. Nggak mungkin. Harus belajar 1 semester untuk belajar predestinasi. Ya, banyak orang yang tersandung dan omongannya selalu omongan, bagi saya itu omongan, maaf, ini omongan dunia kanak-kanak. Kalau misalnya ngomong, ya sudah toh, kalau sudah dipredestinasikan, buat apa penginjilan? Ya enggak usah penginjilan lah. Nah, misalnya ngomong gitu. Atau ya sudah toh, kalau sudah dipredestinasikan binasa, ya aku tak berbuat jahat aja terus. Enggak usah berbuat baik. Toh kalau aku sudah ditentukan binasa, biarpun aku baik tetap binasa. Ya sekalian aja jahat. Nah, ini omongan-omongan kanak-kanak ini yang nggak paham tentang predestinasi. Makanya tadi Pak Elia bilang banyak orang yang bicara tentang sesuatu yang nggak benar-benar paham, ya, tapi berani ngomong atau berani berpendapat. Akhirnya pendapatnya itu malah menyesatkan. Karena taunya cuma tahu separuh-separuh aja. Demikian juga kalau saya tahu jam Rolex baru cuma 1/100 kebenaran tentang jam Rolex. Tapi saya begitu tahu 1 bagian kebenaran aja sudah langsung gayanya kayak sok tahu tentang jam Rolex. Ya diketawai orang memang, untuk orang yang sudah benar-benar belajar tentang jam Rolex. Ya saya diketawai, mau ngomong sehebat apapun tentang jam Rolex, ya saya diketawai. Nah, demikian juga orang belajar predestinasi nggak bisa cuma 1-2 jam. Dan ajaran menurut saya memang ya, sebaiknya ajaran predestinasi tidak diberikan kepada orang yang bukan Kristen, atau Kristennya masih nggak jelas. Mereka tidak perlu tahu ajaran predestinasi. Atau kalau mereka tahu sendiri ya sudah, ya memang sudah terlanjur mereka tahu. Tapi untuk kita sengaja mengajar mereka yang belum Kristen tentang predestinasi itu tidak ada gunanya sama sekali. Kecuali ada orang yang betul-betul sudah lahir baru, lalu kerinduannya akan kebenaran sangat jelas dan mau betul-betul tekun belajar, oke. Tapi kalau mereka cuma Kristen-Kristen yang nggak jelas, ya wong yang Kristen yang sudah sungguh-sungguh aja sulit kok mau menerima predestinasi, apalagi yang nggak jelas itu. Jadi menurut saya ya nggak usah diajarkan, karena nggak mungkin paham. Ini John Calvin sendiri pernah mengatakan bahwa ajaran predestinasi tidak diberikan dengan sembarangan kepada orang-orang yang belum siap. Tapi juga tidak boleh sengaja
sengaja disembunyikan bagi anak-anak Tuhan. Ada itu pendeta yang sengaja tidak pernah mau ngajar predestinasi, katanya bagi anak Tuhan itu tidak baik. Jadi tidak pernah diajarkan dan tidak pernah orang Kristen mengerti predestinasi. Termasuk saya dulu jadi Kristen, sampai saya bertobat baru ngerti predestinasi. Setelah bertobat pun masih belum mengerti predestinasi. Setelah masuk sekolah Alkitab baru mulai ngerti predestinasi. Ya, bayangkan berapa puluh tahun saya baru ngerti predestinasi sebagai orang Kristen. Ya, oke, itu sedikit komen saya. Ya, Sudah baik, jam Pak Andi. 10 lebih. Sudah 10 lewat, Pak Andi. Iya. Masih tersisa satu pertanyaan? Pak Andi, bisa tanya lagi satu? Bagaimana, Halo? Bu Willy? Iya, Pak Andi, saya mau nanya gini. Kan ini saya insomnia. Jadi saya pergi satu dokter yang dia juga adalah maksudnya ajaran Philip Mantova. Saya kan nanya sama dia sarankan saya cobalah dengan ini minum obat penenang karena mungkin karena pagi-pagi saya terlalu banyak pikiran, banyak ini gini. Jadi saya nanya apakah ini obat maksudnya kalau saya makan bisa menjadi tergantung. Saya tidak mau kalau obat itu menjadi saya tergantung. Dia bilang ibaratnya kalau kamu sudah sakit, memang seperti sakit darah tinggi atau apa, harus kan minum untuk turunkan, untuk jaga kestabilitasannya. Tapi dia bilang ini bukan obat tidur, ini obat penenang untuk supaya bisa tenangkan pikiranmu yang mungkin sudah terlalu banyak banyak stres gitu. Terus saya bilang kalau seandainya saya mau maksudnya on off, dia bilang boleh aja. Tapi saya sudah coba, terus saya kasih tahu dia perkembangannya bahwa saya nggak terlalu bisa mampu kalau sudah minum ini. Kalau nggak minum, betul-betul satu hari bisa insomnia, nggak bisa tidur gitu. Lantas dia kasih tahu sama saya, dia bilang, Bu, pegang saja itu obat, bisa langsung tidur. Saya bilang maksudnya apa Pak dokter? Saya bilang begitu. Dia bilang pegang aja itu obat sambil tidur, nggak usah minum, pasti tertidur. Apakah ini salah satu juga Pak Andi? Maksudnya ini ajaran yang betul-betul sesat begitu. Gitu. Tapi saya tidak ikutin dia. Saya pikir ini orang bicara karena saya tanya dia Bapak dari gereja mana, dia bilang dari Philip Mantova. Wah, langsung saya sudah mengerti apa maksudnya. Gitu Pak. Ya, itu namanya diajar sugesti diri gitu ya. Obatnya enggak usah diminum, cuma dipegang aja, lalu langsung bisa tidur. Yaitu positive thinking, sugesti diri, itu ajaran-ajaran yang sudah pasti tidak benar ya. Kalau menurut saya orang nggak bisa tidur itu memang ya karena banyak pikiran. Ya kita belajarlah menenangkan pikiran kita. Ya itu memang bisa melalui latihan-latihan supaya pikiran kita nggak terbawa kemana-mana pada saat kita tidur ya. Lalu kita melatih untuk berpikir, untuk berserah, semuanya serahkan sama Tuhan. Kalau dipikiri terus enggak ada habis-habisnya. Ya, kalau waktunya istirahat ya istirahat. Minum obatnya salah kalau minum obat terus begitu Pak? Ya, memang obat itu berbahaya karena kita bisa ada keterikatan dengan obat. Ya, dan mungkin hal itu tidak harus selalu pakai obat, bisa melalui konseling, bisa melalui latihan rileks ya, atau olahraga atau apa. Nah, itu coba yang natural-natural dulu lah. Kalau kita bergantung sama obat itu memang berbahaya ya. Saya sudah memang sudah mencoba seperti jeans, tapi memang mungkin ada di dalam diri saya seperti
metabolismenya itu sudah kurang bagus gitu. Apalagi orang sudah mengalami fase menopause gitu. Ya, Cuma nanti kita bicarakan di luar ini aja, Bu ya. Oh ya, oke. Ya. Di luar forum ini. Ya, oke. Kita waktunya sudah lewat. Ya, untuk pertanyaan Pak Elia yang kedua itu sebetulnya sudah termasuk saya jawabnya. Jadi untuk menafsirkan bagaimana terhindar dari penafsiran-penafsiran yang salah, ya orang itu harus belajar Alkitab baik-baik memang. Kalau belajar Alkitab itu harus secara komprehensif, ya, secara keseluruhan, integrated, lalu menafsirkan secara tekstual, kontekstual, kontentual, ya, dan tahu latar belakang Alkitab dengan benar, supaya tidak menafsirkan ngawur-ngawur dan ngaco-ngaco. Oke, saya kira sudah selesai Meta. Baik Pak Andi, jadi kita ketemu pada minggu depan lagi ya Pak Andi ya untuk sesi pencobaannya. Iya. Ya, baik. Mungkin akan ditutup oleh Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, untuk teman-teman yang belum sempat, kita akan jumpa lagi, bisa minggu depan, bisa juga hari Kamis kita juga ada diskusi lagi, Kamis pagi dan Kamis malam. Ya, Tuhan berkati, dan saya minta Gunadi Balikpapan bisa pimpin kita doa. Gunadi. Kalau nggak bisa, saya minta Bapak Elia aja deh pimpin. Halo, Bapak Elia. Siap, Pak Guru. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami boleh panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih bisa juga untuk mendengarkan kebenaran demi kebenaran. Ya. Bekerjalah kepada kami, ya Roh Kudus, untuk porsi kami masing-masing sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatin akan setiap kami yang mendengar atau yang menyampaikan atau yang mewartakan di RMC hari ini. Kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya. Kami tahu ada kejadian pencobaan di Kupang. Kami prihatin dan kami harus bisa melihat bahwa inilah kedaulatan Tuhan. Biarlah kalau itu terjadi dalam diri kami, di kota kami sudah disiapkan oleh Tuhan akan pengetahuan kedaulatan-Mu boleh terjadi di setiap saat dalam kehidupan kami. Berkatin akan Pendeta Ali Halim dengan timnya, supaya kami boleh makin hari makin ditumbuhkan akan kebenaran firman-Mu yang boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami yang beraneka ragam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Meta. Ya.